Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap terus semangat dan terus belajar. Oke, di kesempatan kali ini aku mau mereview materi kurikulum tulis di Bimba A I U E O. Langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama. Apa yang dimaksud dengan menulis di Bimba A I U E O? Jelaskan. Nah, jadinya menulis di Bimba itu anak dilatih untuk menulis huruf atau kata yang sudah dikenal ya teman-teman. Kenapa nih cuman huruf dan kata yang dikenal doang? Agar proses menulis itu tumbuh minat menulisnya. Bedanya apa sih minat sama bisa? Kalau anak minat menulis itu tanpa kita suruh pun mereka punya dorongan sendiri dari dalam dirinya mereka buat menulis. Tapi kalau bisa ya kalau kita suruh aja ya kan, nggak ada kemauan dari dalam dirinya. Misalkan si anak baru bisa nih huruf A I U E O, jadi kita nggak menulis huruf atau kata A I U E O tersebut. Langsung aja ke pertanyaan kedua. Apa tujuan kurikulum menulis di Bimba A, I, U, E, O, dan bagaimana caranya agar tujuan kurikulum tulis dapat tercapai? Nah, jadi tujuan kurikulum menulis di Bimba ini adalah menumbuhkan minat menulis anak sehingga berdampak kemampuan menulis menjadi luar biasa ya teman-teman. Jadi kalau bisa, kalau disuruh ya, anak bisa sih menulis, tapi kan kalau minat itu anak sudah punya dorongan dari dirinya sendiri. Jadi apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, mungkin dia mau menuliskan itu. Terus bagaimana ya caranya agar kurikulum tersebut bisa tercapai? Nah, caranya seperti ini. Biasa ya, harus menerapkan paradigma Bimba. Kenapa kita harus menerapkan paradigma Bimba? Agar kita tidak fokus pada hasil tapi fokus pada prosesnya, agar anak menikmati setiap proses bermain sambil belajar. Terus kemudian jangan lupakan metode Bimba, yaitu fun learning, small step system, dan individual system. Oke, langsung aja ke pertanyaan yang ketiga. Simulasikan cara bermain modul mewarnai atau kertas kosong yang Anda pahami. Jadi, modul merupakan media yang bertujuan untuk melatih psikomotorik anak ya teman-teman. Cara bermainnya seperti apa? Jadi kita kasih nih modul mewarnai atau kertas kosong. Kalau misalkan anak suka menggambar, kita kasih kertas kosong HVS ukuran 4 A4 atau A5 buat mereka coret-coret. Bebas sih, biarpun mereka coret-coretnya seperti benang kusut, biarin aja ya teman-teman. Nah, terus kalau misalkan anak lebih suka mewarnai, kita kasih melihat mewarnai di Bimba itu. Nah, terus kalau misalkan anak lebih suka mewarnai, kita kasih mode mewarnai di Bimba itu. Ada mode mewarnai ya, sesuai kesukaan anak. Misalkan kita kasih nih anak suka hewan gajah, kita kasih ya gambar gajah. Nah, jangan kita kasih pemandangan sawah, gunung, dan lain-lain yang ribet ataupun banyak banget. Tapi kita bertahap ya prosesnya. Misalkan nih anak sambil mewarnai gajah, kita juga harus mengajak berdialog, mendengarkan atau melatih verbal si anak. Misalkan seperti ini. Ada anak bernama Kakak Ani. Kita kasih nih, Kakak Ani suka mewarnai. Kita kasih hewan gajah. Nah, kita sambil ajak berdialog. Si Kakak Ani ini, Kakak Ani lagi mewarnai apa? Wah, lagi mewarnai hewan gajah ya? Iya Bu Guru, aku lagi warnain gajah. Gajah itu punya apa sih? Wah, gajah punya 2 mata juga ya sama kayak kita. Coba kita nyanyi mata ya Kakak Ani. M-A-T-A mata, M-A-T-A mata, M-A-T-A mata. Jadi kita latih verbal mereka ya teman-teman. Kemudian kalau mereka ternyata ikut atau sudah bisa, kita kasih apresiasi buat mereka. Misalkan, wah anak rajinnya Bu Guru, semangat banget nih belajarnya. Kita tos jempol dulu yuk. Kakak Ani tos.
gitu. Terima kasih dari saya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.